Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah online rumah tangga, Gemindo Jemaat Nazaret. Ajakan beribadah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu, melalui ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami, mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari PKJ nomor 138, bait yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Sebelumnya, terlebih daripada itu, marilah kita meminta tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari yang penuh sukacita ini dan bersyukur berkumpul pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu yang akan dibacakan oleh hamba-Mu ini. Pada ruangan yang penuh berkat ini, biarlah firman Tuhan dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan kiranya dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Menjadi petunjuk untuk menghadapi kebimbangan, dan biarlah kami mendengar yang baik untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami menyembah. Inilah doa kami. Demi Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dengan judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah hatimu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi pada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus,
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai di sana pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan kita tadi, saya mengambil satu judul, membangun persekutuan dalam kebersamaan. Apa artinya dibangun? Dibangun sama dengan dibentuk, disusun rapi, ditata dan disatukan. Dalam Efesus 4 ayat 16 dikatakan bahwa daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Firman Tuhan ini berbicara tentang kesatuan. Kesatuan adalah satu hal yang harus kita wujudkan sebagai umat Tuhan. Apa dasar persatuan kita? Dari persatuan kita semua adalah satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Gereja ada sebagai mana satu tubuh yang akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini menegaskan bahwa kita harus memelihara kesatuan roh di dalam damai sejahtera. Kesatuan sebagai umat Tuhan bukan berarti semua orang harus memiliki pikiran dan ide yang sama. Setiap individu dalam tubuh Kristus telah diberikan kapasitas tertentu dalam pelayanan. Kemampuan ini kita sebut dengan karunia roh. Kita justru membutuhkan karunia yang berbeda-beda agar pelayanan kita menjadi lengkap. Kalau semua jadi pemimpin, mana tidak ada yang dipimpin. Ketika perbedaan membawa perpecahan, sudah seharusnya kita mengingat kepada firman Tuhan ini, bahwa kita adalah satu tubuh, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus Tuhan, yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semuanya ada bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan masing-masing atau tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dalam membangun dirinya dalam kasih.
Firman Tuhan ini membawa arti persatuan. Kristus adalah mempersatu kita. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Dia adalah kepala kita. Bagaimana caranya? Dengan berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Sungguh luar biasa saudara-saudara, Kristus yang lahir di tempat sederhana dan hina di Bethlehem, hadir ke dunia ini bukan saja menjadi juru selamat bagi manusia, namun dia lahir untuk membangun dan membentuk manusia menjadi satu tubuh. Tubuh yang dimaksud di sini bukanlah tubuh kita secara lahiriah atau fisik, tetapi ini menggambarkan bahwa kita telah dibangun bersama Kristus dalam satu tubuh, yaitu dalam satu persekutuan jemaat yang kita kenal saat ini sebagai gereja, yang di dalamnya hadir sebuah persekutuan rohani. Saudara-saudara, jika kita telah dibangun bersama Kristus dalam satu persekutuan gereja, marilah kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun satu persekutuan yang suci. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membangun satu persekutuan yang kuat, khususnya dalam hidup kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Yaitu yang pertama, memiliki sikap hidup bersama atau keharmonisan dalam jemaat. Saudara-saudara, apakah kita sudah hidup bersama dalam persekutuan jemaat di tempat di mana kita beribadah? Kehidupan bersama dalam jemaat harus benar-benar nyata di antara anggota-anggota tubuh Kristus. Itulah kita semua. Itu sebagai tanda dan bentuk kita telah dibangun bersama Allah. Untuk membangun kebersamaan dalam satu persekutuan jemaat tubuh Kristus dapat kita terapkan dalam dan dengan sikap saling memperhatikan, mendoakan, mendorong serta melindungi satu dengan yang lain. Tidak saling memfitnah, menjelekan, menjatuhkan atau meremehkan. Tetapi selalu ada kesatuan roh, kesatuan hati, satu tujuan. Tidak boleh ada perpecahan di dalam jemaat. Bila kita renungkan keberadaan gereja di mana kita beribadah ini, di mana kita biasa bersekutu dan beribadah bersama-sama, ternyata masing-masing kita memiliki latar belakang yang begitu berbeda-beda. Keluarga kita berbeda, asal usul, profesi, pendidikan, dan juga hobi atau kesenangan kita, namun semua berkumpul dalam persekutuan dalam satu ikatan keluarga kerajaan Allah. Kini tugas kita adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan di antara jemaat agar gereja tetap menjadi tempat yang hangat. Hal itu akan terwujud apabila tiap jemaat memiliki kesadaran akan dirinya dan memiliki sikap hidup bersama. Gereja mula-mula, saudara, kita hanya siap diajar, tapi mereka mempraktikkan prinsip hidup bersama sebagai anggota keluarga Allah, sehingga tidaklah heran apabila tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan.
Ingat bahwa Anda dan gereja dijadikan bagi keluarga Allah. Yang kedua, siap menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, dalam membangun kebersamaan dalam tubuh Kristus, kita harus bangkit dan berubah dan siap menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Kita harus mengambil komitmen dalam hidup kita sebagai umat pilihan Allah dan sebagai bagian dari tubuh Tuhan Kristus adalah kepala gereja kita untuk memberikan hidup kita menjadi berkat. Jangan kita jadikan kehadiran kita dalam satu persekutuan sebagai batu sandungan karena sikap dan aktualitas diri kita yang tidak benar. Kenapa? Karena kita telah diikat bersama Kristus. Manusia yang sudah diikat dan dibangun dalam Kristus harus berpikir positif dalam menyikapi segala bentuk pergumulan dan persoalan hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk menjadi kebersamaan dalam persekutuan kita di tengah gereja di mana kita berada, marilah kita sikap hidup yang siap menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan yang akan mendatangkan dosa. Poin yang ketiga, siap mengatakan dan menyatakan kasih. Ketika hal ini kita mewujudkan ketika menjadi satu dengan Kristus. Sebelum kita bisa berhubungan dengan anggota tubuh yang lain, kita harus lebih dahulu tersambung dengan Kristus adalah kepala kita. Ini menjadi peringatan buat kita semua ketika kita jauh dari Kristus. Maka kita menjadi cenderung memperbesar ego diri kita sendiri. Ketika kita connect dengan Kristus, maka kita akan sadar bahwa kita ini hanya alat Tuhan. Apapun yang kita lakukan bukan untuk kebesaran diri sendiri, melainkan untuk Tuhan. Karena itu, marilah hubungkanlah dirimu dengan Kristus dan jalinlah kesatuan dalam persaudaraan dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Kita semua mungkin berbeda, tetapi perbedaan di dalam Kristus itulah yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Hubungkan kembali dirimu kepada kepala, kepada Kristus, dan periksa dirimu apakah kita sudah melakukan semuanya dengan kasih dan hati yang sabar dan lemah lembut. Ingatlah, mari kita semua adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyatakan diri dalam kasih persaudaraan kita. Sebagaimana kita tahu, Tuhan tidak akan membiarkan kita dimanapun kita berada dengan keadaan apapun yang kita alami saat ini. Hanya kepada Tuhan kita meminta supaya apa yang kita harapkan lewat pandemi COVID-19 ini, kita ditambahkan, diberi kesabaran, diberi keteguhan hati,
diberi akal budi yang baik. Apabila kita akan melakukan tindakan atau perbuatan yang salah, tentunya kita akan berpikir terlebih dahulu. Apabila kita berbuat yang terbaik, itu akan dikenang, itu akan diingat, dan itu akan mendapat pengharapan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita satukan hati kita selalu, berdoa penuh dengan pengharapan, supaya kasih Tuhan Allah kita penuh berkat, penuh anugerah yang akan selalu turunkan kepada kita lewat hati kita masing-masing di dalam kita selalu dekat padanya. Amin. Untuk meresponi akan pembacaan firman Tuhan kita, mari kita lakukan PKJ nomor 127 ayat 1, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita masuk dalam pengucapan syukur, tapi sebelumnya dengarkanlah ajakan dari 1 Tawarik pasal yang ke-29, ayat yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita nyanyikan dari PKJ nomor 148, bait yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku. Kita akan masuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga, sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri, dapat berdoa secara pribadi. Sementara berdoa, video silakan di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat dipersilakan memulai doa. Sebagai nyanyian penutup, kita nyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar.
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas pernyataan yang telah diberikan, sehingga kegiatan ibadah yang kami laksanakan hari ini berjalan baik dan lancar. Setelah ini kami akan beristirahat di rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa akan tetap menjaga dan menyertai kami selalu. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih Tuhan. Amin. Kita terima berkat. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Bapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.